Assalamualaikum, jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini aku bikin French fries ya. Ini kentang goreng homemade, betul-betul enak teman-teman, fresh ya. Dan puas banget. Kalau kita beli sekilo 18.000 lebih murah ya, cuman gak mahal ya menurutku. Kalau kita beli di toko ya dia mahal harganya ya. Nah ini kalau yang pakai maizena, yang pink, yang mangkok hijau, yang nggak pakai maizena. Oke teman-teman, langsung aja yuk. Bedanya apa sih yang menggunakan maizena sama yang enggak? Teksturnya kayak apa ya? Tadi sempet di awal aku sempet goyang-goyangin tekstur kentangnya ya gitu. Dan ini kentangnya ukuran sedang ya, bisa juga ukuran besar. Kita kupas kemudian kita rendam ya, karena kalau habis dikupas nggak direndam itu suka ada kecoklatan gitu ya teman-teman. Nah setelah itu kita potong-potong memanjang seperti ini kurang lebih ya. Setelah dipotong memanjang kita cuci ya, kita remas-remas sampai getahnya hilang. Peremasan pencuciannya itu kurang lebih saya lakukan 3 kali. Jadi di baskom yang seperti ini, karena kentangnya pun gak banyak ya. Setelah itu kita saring ya, pakai saringan teman-teman. Nah setelah itu baru saringan kedua, yang ketiga kali ya. Jadi betul-betul harus bersih. Dan panaskan wajan ya, air siapkan sampai mendidih ya. Rebus air sampai mendidih, kemudian baru kita masukkan kentangnya ya. Jadi airnya mendidih dulu baru kita masukin kentangnya. Dan ini tidak lama-lama ya teman-teman, waktu kurang lebih 3 menit. Saya pakai stopwatch aja biar enggak kelebihan, enggak kekurangan ya, kelebihan beberapa detik aja nggak apa-apa. Ini saya pakai stopwatch kurang lebih 3 menit. Dan kenapa saya pakai stopwatch? Saya pernah gagal juga teman-teman, karena cuma sebentar. Jadi saya harus harus angkat terus langsung masuk freezer ya. Itu pada item-item, pada kecoklatan. Jadi kali ini saya bikin sukses, alhamdulillah. Di waktunya ini saya cepetin ya teman-teman, sampai 3 menit ya. Sebetulnya nggak pakai stopwatch juga nggak apa-apa, yang penting semuanya sudah mateng ya. Tapi jangan lebih dari 5 menit ya, namanya setengah mateng, pasti dia sudah agak lentur. Pokoknya ciri-cirinya kalau diangkat dipegang satu udah lentur berarti udah mateng ya. Saya juga pengen ngukur ya, kalau 3 menit atau kurang dari 5 menit itu teksturnya kayak apa sih ya, dipegang lentur gitu, tidak gampang patah. Masih yang putih-putihnya itu sudah rata semua ya, enggak terlalu keras banget ya gitu. Jangan lupa siapkan batu es ya, kalau bisa air air dingin. Saya nggak pakai air dingin, lupa ya, jadi saya keluarkan batu es. Semua ini masih panas ya teman-teman, masih panas sampai dia sampai anget kuku, sampai dia betul-betul dingin ya. Ini airnya udah saya ganti ya. Ini mau saya taruh di kulkas sekitar 15 menit aja sudah cukup, dengan batu es yang kecil-kecil ini ya. Nah ini setelah 15 menit atau kurang dari 20 menit ya, pokoknya di chiller ya teman-teman, nggak langsung masuk freezer. Dia biarkan si kentangnya itu betul-betul dingin dulu ya, sejuk lah, dingin, nggak terlalu anget ya. Jadi uap angetnya itu udah hilang. Jadi kentangnya udah dingin. Setelah dingin baru kita siap frozen ya teman-teman. Nah setelah ini kita siap untuk frozen ya, lumayan buat stok. Nah ini kita frozen sampai minimal 2 jam ya, pokoknya sampai beku lah ya. Kalau pengen cepet disajikan ya dibekuin dulu, tapi kalau nggak dibekukan di frozen juga nggak apa-apa ya, langsung digoreng nggak masalah tanpa harus frozen. Karena saya mau keluar, saya tinggal dulu kebetulan, jadi saya taruh di freezer aja. Dan sepulang saya pergi ya, ini udah beku teman-teman. Dan juga
harus saya pisahkan satu persatu ya. Ini udah keras, jadi saya pisahkan satu persatu. Ini saya bagi ya, ada yang saya goreng langsung, ada yang saya taburi maizena. Lalu bedanya apa, teksturnya gimana antara yang goreng langsung dengan yang ditepungi dengan tepung maizena. Nah, ini yang pertama goreng adalah yang tanpa tepung maizena, jadi langsung goreng aja. Dan yang kedua saya ambil sedikit aja, saya mau goreng tapi pakai taburan maizena. Ini sampai rata ya tepungnya, kita baluri dengan maizena. Tangan udah bersih ya teman-teman. Oke, sampai kecampur rata semuanya. Kalau cuman segenggam itu tepungnya paling setengah sendok makan sampai 1 sendok makan maizena sudah cukup ya, tergantung teman-teman mau tebalnya seperti apa ya. Kalau saya sih cukup 1 sendok makan muncung aja udah mengcover ya, untuk bisa melumuri ini. Ini saya pakainya setengah sendok makan dulu, terus saya tambahin setengah sendok makan karena nggak banyak ya, cuma segenggam tangan saya, tangannya kecil jadi saya pikir cukup lah untuk 1 sendok makan muncung ya, atau 1 sendok makan cembung ya. Ini udah saya lumuri, baru saya siap goreng ya. Oke teman-teman, yang gorengan kedua pakai maizena ya. Ini dari pas udah mateng aja tuh teksturnya beda, diaduknya itu lain ya, kerasa agak kencring-kencring gitu ya. Garingnya itu udah kerasa ya di spatula. Dan yang ini jadi aku merasakan lebih oke pakai maizena, jadi aku langsung aja sisanya ini aku taburi dengan maizena dan aku frozen kembali ya, karena buat stok pagi besok tuh hari Senin ya, jadi buat cemil-cemil dan bekal-bekalan ya teman-teman. Jadi aku udah punya frozen kentang goreng ya, yang bisa buat bekal-bekal atau buat cemil-cemil di pagi hari aktivitas hari Senin ya. Oke, bedanya apa ya? Yang ini yang mangkok hijau itu yang tanpa tepung maizena, sedangkan yang mangkok pink yang menggunakan tepung maizena ya. Oke, aku mau tes nih apa sih bedanya. Nah, sebelum itu kan kalau nggak pakai garam nggak kerasa ya teman-teman, tanpa rasa. Jadi aku taburi dulu garam. Paling enak sih alami ya, garam aja udah lumayan gitu ya. Ya sesekali juga gorengan penting juga ya, namanya buat cemil-cemil ya teman-teman. Tapi kalau kebanyakan juga nggak baik ya, walaupun homemade, karena kita banyak makan goreng-gorengan itu juga tenggorokan bisa kering juga ya. Jadi harus balance lah ya, buat cemil-cemil sekali nggak apa-apa kan buat anak-anak ya. Nah ini kalau yang nggak pakai tepung dia lentur banget ya, tapi yang pakai tepung tangan kiri saya ini tuh patahnya betul-betul pol kotak ya. Nah kalau yang nggak pakai tepung belenyek itu lebih empuk ya. Jadi aku suka yang pakai tepung maizena, lebih garing, lebih kokoh gitu ya teman-teman. Nah ini pakai maizena ya. Kalau yang ini tanpa maizena tuh letoy teman-teman ya. Namanya apa letoy itu ya, kayak gini lah ya. Itu lemes gitu kan. Nah, kalau ini bagus, dia kokoh, dia crunchy, tapi nggak crunchy banget, minimal betul-betul kalau dikasih ke box ya, box french fries itu dia bisa kelihatan bagus lah gitu ya, nggak letoy-letoy. Jadi dari segi minyak oke. Yang pakai tepung maizena itu lebih kering, nggak banyak meresap minyak. Tapi kalau yang nggak pakai tepung maizena oily, sedikit oily ya, sedikit berminyak. Maka aku lebih suka nggak pakai tepung karena nggak terlalu berminyak. Nah ini aku juga punya bumbu kentang, jadi pas banget nih ya. Aku cari-cari di laci ternyata ada stok bumbu kentang. Ya udahlah, cocok banget nih dibikin aja ya teman-teman. Namanya emak-emak tuh iseng ya, jadi ya apa aja yang ada
Katanya mau bikin perkedel, buat cemilan besok apa ya bekalannya. Sudahlah, aku bikin kentang goreng aja yang super simple. Ternyata bikinnya mudah banget ya teman-teman. Kalau beli frozen kentang itu lumayan sekali harganya ya, sampai ya kalau kita bisa harga 30 40, udah beli di pasar udah dapat banyak teman-teman ya. Oke, gitu aja ya teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Oke, ini tanpa cocolan kurang sedap kayaknya ya. Ini harus dengan cocolan. Ini kan asli garam sama bumbu kentang doang ya teman-teman. Ya gitulah teksturnya teman-teman. Mana yang teman-teman lebih suka ya, pakai maizena atau enggak itu selera aja ya. Yang penting saya sudah buktikan, tapi saya lebih cenderung pakai maizena aja. Oke, semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih.